seberapa mujaddidkah seorang ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, atau sebaliknya seberapa kontroversialkah beliau, ya kata-kata ya orang-orang yang tidak setuju dengan beliau, ya dalam tanda kutip, atau seberapa ya, tidak alimkah jamaah rahimakumullah. Mari kita lihat ya. Maka kita kenal di awal, ataupun kita ta'aruf dulu di awal, karena biasanya tak kenal maka tak sayang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lebih kita kenal ya memiliki nasab yang mulia. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid, kemudian bin Buraid bin Muhammad bin Buraid bin Musharraf. Beliau dari Bani Tamim, sebuah kabilah ataupun sebuah bani yang begitu mulia pada saatnya. Nah, itu adalah nasab beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Sebelumnya kami maklumatkan ya, di 3 kajian pertama bahwa kemarin kami sempat membahas kitab ya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya, yaitu fikih muqaranah atau fikih perbandingan mazhab. Ternyata ternyata kitab tersebut sudah dibahas oleh ya, muhadir yang sebelumnya, kami tidak tahu ya. Kemudian oleh pengurus kami diminta untuk ya, membahas kitab yang lain. Ternyata yang awalnya kitab fikih ya, yang penuh dengan lika-liku khilaf di antara para ulama ya, sekarang geser ke kitab Fathul Majid ya, kitab tauhid ya, kalau bahasa santainya kitab surga neraka. Jamaah rahimakumullah, tidak terlalu bertele-tele sebagaimana ya di kitab fikih. Jamaah rahimakumullah, Fathul Majid ya, syarah kitab tauhid. Jamaah rahimakumullah ya, yang ditulis oleh ya, seorang ulama Al-Syeikh, salah satu ya, ulama di negeri Saudi Arabia yang tidak diragukan lagi ya,
Meskipun kitab tauhid ya, banyak juga para ulama yang mensyarahnya, salah satunya juga Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Mufid fi Kitab Tauhid. Kalau sekarang kitab ini adalah Fathul Majid ya, syarh kitab tauhid oleh Syekh atau Al-Syekh ya. Yang mana kitab tauhid juga ditulis oleh seorang ulama yang tidak kalah ya, menarik, kemudian sampai juga ada yang melakopi ataupun menjuluki beliau adalah seorang mujaddid di abad ke-11 Hijriah ya, yaitu ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jamaah rahimakumullah. Meskipun kalau kita dengar nama ini ya, kalau kita dengar nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, kalau orang yang tidak terbiasa atau orang yang berlainan ya, dengan beliau tentu akan ada anggapan-anggapan yang berbeda ya. Satu sisi orang-orang beriman menganggap beliau adalah seorang mujaddid ya, pembaharu di tengah carut-marutnya tatanan kehidupan ataupun tatanan ibadah ya, sebuah kaum pada saat itu. Tapi di sisi lain ya, seorang hamba Allah yang mulia ini ya ternyata mendapatkan predikat yang berbeda di antara orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau ya. Dijelaskan bahwasanya ini adalah bukan seorang mujaddid, bukan seorang pembaharu. Kemudian dijelaskan juga beliau bukan seorang yang alim, tidak mempunyai guru ya. Kemudian dijelaskan juga ada komentar-komentar orang yang berbeda dengan beliau bahwasanya beliau ini ya haus darah, kemudian mudah memvonis saudaranya sebagai orang-orang yang ya tidak kuat pegangannya terhadap Rasulullah SAW. Kemudian sebagian yang lain juga menganggap bahwasanya ya pengacau tatanan-tatanan manusia yang sudah ada pada saat itu ya. Itu jamaah rahimakumullah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dijawab juga bahwasanya ini adalah seorang yang kontroversial, macam-macam tuduhan. Sementara di sisi lain ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya banyak yang ya, ataupun dinilai seorang ulama, seorang alim ya, keturunan dari ulama dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, begitulah di dunia selalu ada pro dan kontra, selalu ada ya anggapan baik kemudian anggapan buruk. Tapi jamaah rahimakumullah ya, kita berhenti saja di perdebatan-perdebatan itu ya. Alangkah baiknya mengapa ya ataupun alangkah baiknya kita langsung saja jamaah rahimakumullah ya melihat ya, apa yang beliau tulis. Apa yang beliau tulis, kemudian apa yang beliau ya curahkan ataupun apa yang beliau ya katib ya di dalam kitab tauhid ya, sehingga nanti jamaah rahimakumullah bisa menilai ya. Kemudian sehingga nanti jamaah rahimakumullah bisa memikirkan ya apakah benar ya seberapa ya mujaddidkah seorang ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, atau sebaliknya seberapa kontroversialkah beliau ya, kata-kata ya orang-orang yang tidak setuju dengan beliau ya dalam tanda kutip ya, atau seberapa ya tidak alimkah jamaah rahimakumullah. Mari kita lihat ya. Jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah ya. Maka kita kenal di awal ya, ataupun kita ta'aruf dulu di awal, karena biasanya tak kenal maka tak sayang ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lebih kita kenal ya memiliki nasab yang mulia, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman ya, bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid ya. Kemudian bin Buraid bin Muhammad bin Buraid bin Musharraf ya. Itu jamaah rahimakumullah namanya ataupun nasabnya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, ternyata beliau dari Bani Tamim ya, sebuah kabilah ataupun sebuah bani yang begitu mulia pada saatnya
Nah, itu adalah nasab beliau. Kemudian lahir di Uyainah. Ya. Lahir di Uyainah sekitar tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah atau 1703 Masehi, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian atau kita bisa sederhanakan lahir di 11 Hijriah di Najd, ya, sekitar 70 km dari kota Riyadh, ya, barat lautnya kalau tidak salah. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kalau kata orang, ya, yang lain yang tidak sepaham, oh ini Wahabi ini, gitu kan, seperti itu. Padahal namanya Muhammad, ya. Wahabi itu nama bapaknya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Jamaah rahimakumullah. Kemudian, ya, hamba yang mulia ini lahir dari keluarga ulama, ya. Selain dia adalah lahir dari keluarga ulama, juga lahir dari keluarga agniya ataupun lahir dari orang-orang, ya, yang diberikan strata sosial yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Bahkan gurunya sendiri adalah seorang kakeknya. Kakeknya sendiri adalah guru pertamanya sebelum akhirnya berguru kepada bapaknya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, kakeknya juga adalah seorang ulama, alim, qadhi, ya, namanya Sulaiman bin Ali, ya. Sulaiman bin Ali itu guru yang menjadikan, ya, beliau, ya, alim, kemudian yang juga adalah seorang keluarganya, ya, namanya Sulaiman bin Ali, seorang qadhi ataupun seorang hakim, ya, pada zamannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, Sulaiman bin Ali ini mempunyai anak namanya Abdul Wahhab, bapak dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang kedua pamannya yaitu namanya Ibrahim yang juga adalah seorang ulama, ya. Jamaah rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun, ya. Sebelum umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, ya. Guru pertamanya adalah kakeknya, kemudian berguru kepada bapaknya Abdul Wahhab, ya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mengatakan bahwasanya ataupun ada orang-orang yang beranggapan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mempunyai guru, ya, mungkin itu penelusuran yang kurang, yang ataupun tidak terlalu mendalam. Ternyata bisa kita sebutkan bahwasanya guru beliau, ya, pertama safarnya ke Madinah yang awalnya umroh dan haji, kemudian bertemu dengan para ulama-ulama di sana, salah satunya adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif, ya, seorang ulama di Madinah, ya, seorang faqih dan juga seorang muhaddits, ya, ahli fiqih kemudian ahli hadis, ya, Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif, ya, itu adalah guru beliau. Kemudian Syekh Abdullah bin Muhammad itu juga beliau, ya, berguru kepadanya semasa di Madinah, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian juga Syekh Muhammad As-Sindi itu guru beliau, ya, yang beliau berguru kepadanya, ya, Syekh Muhammad As-Sindi. Jadi sudah ada Syekh Muhammad Abdullah bin Ibrahim, kemudian bin Saif, kemudian ada Syekh Muhammad As-Sindi, kemudian Syekh Muhammad Al-Majmu'i, kemudian Syekh Muhammad Abdullah bin Muhammad. Itu salah satu gurunya. Ada gurunya di Madinah, kemudian ada gurunya di Basrah. Jamaah rahimakumullah, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Memang pada saat itu, ya, mengapa terjadi, ya, khilaf di antara para ulama, ya, di antara para ulama ataupun di antara kaum muslimin, baik yang, ya, sejalan dengan beliau ataupun yang tidak sejalan dengan beliau, ya. Pada saat itu, ya, oleh, ya, ahli sejarah disebutkan bahwasanya terjadi, ya, silang pendapat ataupun terjadi perselisihan antara, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pemikiran-pemikirannya yang akhirnya dengan berkolaborasi dengan Al Saud, ya, membangun, ya, Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ataupun KSA sekarang itu dengan pemimpin-pemimpin dari Turki Utsmani, ya, atau kalau kita sebut khalifah Turki Utsmani, ya. Itu jamaah rahimakumullah. Akhirnya yang satu berkembang besar, satunya juga berkembang besar, akhirnya sejarah ini tidak bisa dilupakan, ya.
Entah itu orang-orang yang benar-benar mempelajari sejarah beliau atau hanya mendengar. Nanti bisa dirujuk di Tarikh Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, ya, kitabnya Syekh Utsaimin. Itu jamaah rahimakumullah, kita sekilas mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Yang kata orang ini begitu dan begini, mari kita lihat apa yang beliau tulis jamaah rahimakumullah di Kitabut Tauhid, ya, yang pada saat ini, ya, kita bahas Fathul Majid, ya, syarah daripada Kitabut Tauhid dari seorang ulama atau Al-Syekh, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Beliau mengawali Kitabut Tauhid ini, ya, dengan, ya, ungkapan bismillah. Mengapa? Kata beliau, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, ya. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Kata beliau, setiap perkara yang itu perkara-perkara yang bermanfaat dan tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus, ya, untuk mengawalinya. Hadis Ibnu Hibban, ya. Begitu juga senada jamaah rahimakumullah, ya, hadis Abu Daud, ya, menjelaskan bahwasanya wa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdalah atau bilhamdulillah fahuwa aqta, ya. Kalau hadisnya, ya, Ibnu Hibban bismillah, kalau hadisnya Abu Daud adalah alhamdulillah, ya, maka kitab ini diawali dengan bismillah walhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, ya. Apa sih sebenarnya Kitabut Tauhid? Ya, Kitabut Tauhid itu lekat dengan kalimat Allah, dengan kalimat ilah, jamaah rahimakumullah, ya. Sebenarnya kalimat Allah itu, kata Abu Ja'far, awalnya bukan Allah. Ya, kalimat ilah itu ya ilah, bukan Allah, ya. Mengapa? Ada riwayat dari, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya huwallazi yu'allihuhu kulla syai'in wa ya'budu kullu khalqin, ya. Jamaah rahimakumullah, dari kalimat Allah itu awalnya adalah Allaha yu'allihu kalau kita tasdidkan, tapi Allaha yu'allihu, jadilah kalimat Allah, ya. Aslinya adalah ilah, ya. Allaha yu'allihu ilahun, kemudian diganti menjadi Allah. Itu kata beliau awalnya. Jamaah rahimakumullah, ya. Kata Ibnu Abbas ketika mengawali, ya, Kitabut Tauhid, mengomentari, ya, apa yang tertulis, ya, di dalam kitab ini, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjut ke, ya, at-tauhid, ya. Sebenarnya apa itu tauhid? Tidak asing jamaah rahimakumullah sebenarnya, ya. Inilah, ya, pembahasan-pembahasan yang menjadi permasalahan ataupun pembahasan-pembahasan yang menjadi perbedaan sengit, ya, bahkan perbedaan keras di antara para ulama, ya. Yang satu, tauhid tersebut tidak ada pembagian-pembagian katanya. Yang satu lagi bahwasanya tauhid itu sudah, ya, harus dibagi karena memiliki konsekuensi-konsekuensi yang logis, sehingga tauhid tersebut harus dibagi jamaah rahimakumullah, ya. Bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan beliau, ya, mengatakan, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini seperti penganut Kristiani, ya, yang menganut Trinitas, ya. Membagi tauhid dengan tauhid rububiyah, kemudian membagi tauhid dengan tauhid, ya, asma wa sifat, kemudian membagi tauhid dengan tauhid yang satu lagi yaitu uluhiyah. Belum lagi khilaf di antara para ulama, ya, yang belum selesai hingga sekarang, bahkan dibawa oleh pengikut-pengikutnya, baik yang ilmunya banyak mendalam ataupun ilmunya sedikit, ya. Yang menjadi khilaf ini di antara kaum muslimin semakin meruncing, ya. Perbedaan pendapat ataupun khilaf di antara para ulama bahwasanya tauhid asma wa sifat apakah ditakwil, apakah tidak ditakwil, ya. Seperti itu jamaah rahimakumullah, ya. Yang satu menganut bahwasanya saat tauhid asma wa sifat itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus ditakwil, ya. Karena kalau tidak ditakwil maka akan terjadi tajsim ataupun, ya, pembadanan. Kalimatnya itu adalah menjadikan Allah itu seolah memiliki badan, dan itu, ya, tidak cocok dan tidak yalik untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang satu lagi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan tidak, ya, bahwasanya, ya, tidak boleh ditakwil, harus pada makna yang sebenarnya. Itu jamaah rahimakumullah, ya, khilafiyah yang keras di antara para ulama, ya. Ketika
menanggapi ataupun mendalami tauhid ya, ataupun akidah ya. Mengapa akhirnya akidah itu menjadi panjang padahal sebenarnya adalah kitab-kitab kecil ya, kutaib itu sudah cukup, tapi menjadi panjang ketika khilaf itu dibawa kepada ya ranah sampai kepada asma wa sifat, kemudian mengapa dibagi dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Ternyata setelah kita pelajari, oh tidak hanya fikih yang khilaf ya. Ternyata di furu-furu akidah ataupun di cabang-cabang akidah juga ada khilaf di antara para ulama ya. Seperti itu jamaah rahimakumullah ya. Itu contohlah ya orang Atsari, kemudian disebutkan juga ya kitab-kitab tauhid dari kalangan Asy'ari ya. Di sini disebutkan bahwasanya at-tauhidu nau'ani, kata beliau. Tauhid itu ada dua. Tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Ya. Tauhid ya ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian al-itsbat. Apa itu itsbat? Itsbat adalah ya apa ya kalimatnya? Mengitsbat Allah atau menetapkan Allah sebagai ya Allah itu sendiri. Wa huwa tauhidur rububiyah wal asma was sifat. Ya. Yaitu tauhid rububiyah ya. Kemudian tauhid asma was sifat. Kemudian yang kedua, wat tauhidu fit talabi wal qasdi. Tauhid yang kedua adalah pembagian yang kedua, tauhid at-talab, permohonan dan permintaan, wal qasdu ya. Ataupun tujuan daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tauhidul ilahiyah wal ibadah. Jadi di awal itu tauhid ya. Di sini disebutkan bahwasanya tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid al-ilahiyah ataupun al-uluhiyah wal ibadah ya. Jamaah rahimakumullah ya. Di awal inilah ya orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau menganggap bahwasanya pembagian-pembagian tauhid ini ya tidak ada di dalam Al-Qur'an, sehingga ijtihad yang ya beliau ambil ya dengan ya ilmu yang sudah beliau ya dalami, yang sudah beliau tekuni ya, sehingga menjadi seorang mujaddid itu menghasilkan khilaf, menghasilkan ya perbedaan pendapat, bahkan perbedaan-perbedaan yang meruncing ya jamaah rahimakumullah ya. Perbedaan-perbedaan yang meruncing di antara para ulama yang tidak sejalan dengan beliau. Hingga sekarang pun seperti itu jamaah rahimakumullah ya. Perbedaan itu dibawa oleh orang sekarang, dibawa oleh orang-orang modern, sehingga orang-orang beriman susah untuk bersatu. Yang satu mengatakan, oh tauhidnya nggak jelas ya. Masa tauhid dibagi menjadi tiga ya. Tauhid ya tauhid, mengesahkan Allah, mengapa harus dibagi menjadi tiga? Kemudian yang satunya, oh itu tajsim, oh itu menggambarkan Allah seolah seperti makhluk ya. Oh itu mentakwil Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya tauhid itu menjadi seperti ini jamaah rahimakumullah ya. Tauhid ya. Yang menjadi ya pembahasan yang panjang. Ya, padahal sederhana, kata beliau mengambil ayat Al-Qur'an, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim ya. Dan Tuhanmu adalah Allah yang satu, la ilaha illa huwar rahmanur rahim ya. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, huwar rahmanur rahim, penyayang atau pengasih ya, dan penyayang. Jamaah rahimakumullah ya. Maka tadi itu di awal sudah kami jelaskan bahwasanya disitulah letak ya perbedaan di antara ya para ulama-ulama ahli tauhid ya. Yang satu tidak membagi, yang satu membagi dan lain sebagainya. Di kitab ini dijelaskan bahwasanya ya tauhid ada tiga. Ya. Kemudian lanjut ke matan yang berikutnya jamaah rahimakumullah. Diawali oleh beliau setelah menjelaskan tentang tauhid, berikutnya beliau ya menulis di dalam kitab ini, wa qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah aku ciptakan ya jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah hiya at-ta'ah lillah bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul
bahwasanya ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasul atau melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti semua yang lahir ataupun semua yang muncul ataupun lahir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya baik dari lisannya, perbuatannya dan lain sebagainya, itu adalah macam-macam ketaatan yang harus kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya waqala aidan, apa itu ibadah? Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wa batinah. Jamaah rahimakumullah, di kitab ini dijelaskan bahwasanya ibadah itu sebuah sebutan, ya, segala sebutan yang mencangkup apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan, kemudian perkataan, baik itu secara zahir maupun secara batin, ya. Berarti kembali kalau kita geser ke bab fikih, ya, ibadah itu ada mahdha, kemudian ada ghairu mahdha, ya, di sini zahirah wa batinah, ya. Jamaah rahimakumullah. Wa bayanu dzalika, ya. Akhirnya jamaah rahimakumullah, ya, melihat, ya, aqwal dua perkataan di awal tadi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kalau begitu annal ibadah munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Kalau seperti itu, ya, bahwasanya kita bisa ambil tarik kesimpulan kalau ibadah itu terbagi menjadi satu ibadah hati, dua ibadah lisan, dua ibadah jawarih ataupun ibadah anggota badan. Jamaah rahimakumullah, ya. Yang mana itu semuanya bisa, ya, mencangkup tiga hukum di dalam Islam. Baik itu ibadah yang bernilai wajib, kemudian ibadah yang bernilai mustahab atau dicintai bahkan sunnah, kemudian ibadah yang bernilai haram, ibadah yang bernilai makruh, kemudian ibadah yang bernilai mubah. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi di dalam Islam itu, kata beliau, kalau seperti itu, dalam Islam itu ada 5 hukum. Hukum yang pertama wajib, kemudian hukum yang kedua mustahab, sunnah, hukum yang ketiga ada haram, kemudian hukum yang keempat ada makruh, kemudian hukum yang kelima ada mubah. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu, ya, mengingat, ya, pengertian ibadah yang di awal tadi itu sehingga menghasilkan 5 hukum yang tadi itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan apa itu ibadah. Ibadah itu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzuri, ya. Bahwasanya ibadah adalah ketaatan dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan tentang ibadah. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, semua yang terlahir dari diri kita, perbuatan lisan, perbuatan hati, kemudian perbuatan anggota badan, itu adalah ibadah. Disitulah muncul ibadah, ya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan ke bab fikih, maka akan menghasilkan niat. Niatnya apa? Untuk ibadah atau untuk adah. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian, ya, dilanjutkan oleh beliau, ya, di dalam Kitabut Tauhid, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Dijelaskan, ya, walaqad ba'atsna, sungguh kami sudah mengutus para rasul, ya, kepada setiap umat, ya. Untuk apa? Ani'budullah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajtanibut taghut, ya, jamaah rahimakumullah. Ini lagi nanti kita lihat penjelasan dari, ya, beliau, ya, penjelasan dari asyarih ataupun mensyarah kitab ini, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Kita pelan-pelan jamaah, ya.
Kita pelan-pelan ya, kita baca ya. Di sini langsung dijelaskan ya. Ma huwa taghut ya. At-taghut mustaqun minat tughyan wa huwa mujawazatul had. Yang dibahas di sini adalah apa itu taghut, penjelasannya ya. Mustaqun minat tughyan wa huwa mujawazatul had ya. Kemudian taghut itu adalah kalimat ya, berasal dari at-tughyan wa huwa mujawazatul had, orang-orang yang melampaui batas ya. Orang-orang yang melampaui batas dalam dosa. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, at-taghut asyaiton. Taghut itu adalah setan ya. Jadi beribadah kepada Allah kemudian menjauhi taghut, berarti ya menjauhi orang-orang yang melampaui batas dalam dosa, kemudian orang-orang menjauhi setan. Ya, ini juga senada di dalam kitab ya Fathul Qadir ya, kitab tafsirnya Imam Asy-Syaukani, dijelaskan bahwasanya siapa itu taghut. Kata beliau dalam tafsirnya menjelaskan tentang surah An-Nahl ini, kata beliau at-taghut ya kullu ma'budin dunallah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, kasyaitan ya, seperti setan, wal kahin, kemudian dukun ya, wa kullu man da'a ila dhalal, dan setiap mereka-mereka yang mengajak kepada kesesatan ya, yang mengajak kepada kesesatan itu dinilai sebagai taghut ya. Begitu juga senada juga yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ya Al-Qaulul Mufid, bahwasanya taghut itu siapa? Asy-syaitan ya. Kemudian al-kahin, kemudian ya man da'a ila dhalal, setiap orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, maka itu dikatakan ijtanibu, jauhilah jamaah rahimakumullah ya. Kemudian ya, sehingga nanti kita bisa ambil kesimpulan jamaah rahimakumullah ya, kalimat-kalimat taghut ini kan sering kita dengar jamaah rahimakumullah ya, tergantung siapa yang mau memaknainya ya. Seperti itu, tergantung ya siapa dan apa yang dibaca ya mengenai penjelasan tentang taghut tersebut ya. Tapi ala kulli hal jamaah rahimakumullah, meskipun kita sering mendengar kalimat ini ya, kita kembalikan kepada maknanya, kita kembalikan kepada penjelasan para ulama ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Soalnya sensitif jamaah rahimakumullah ya. Kalau ada orang tidak setuju, oh itu taghut ya, seperti itu. Akhirnya apa? Oh itu disuruh dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang yang kita cap sebagai taghut karena tidak apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, oh itu kafir ya. Jamaah rahimakumullah ya, akhirnya dikafirkan ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ya sudah kita jelaskan bahwasanya ya taghut itu setan, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan itu yang dijauhi jamaah rahimakumullah ya. Sekarang mudah ya. Ya, pemikiran-pemikiran itu ya sekarang banyak akhirnya dianut jamaah rahimakumullah ya. Orang yang tidak sejalan, orang yang tidak ya, orang yang berbeda ya, seperti itu. Ya, bahkan orang-orang yang ya, menganggap itu tidak sejalan dengan dirinya dan lain sebagainya, itu dikatakan taghut dan lain sebagainya jamaah rahimakumullah ya. Tanpa ya, apalagi kalau taghut dimaknai kepada, misalkan dimaknai kepada pemerintahan dan lain sebagainya, itu jamaah rahimakumullah tanpa dibagi, tanpa ditafsir, tanpa dijelaskan, akhirnya gaya-gaya takfir itu muncul di antara orang-orang yang beriman jamaah rahimakumullah karena kalimat taghut tadi ini. Makanya jangan gampang-gampang ya, wajtanibu taghut ya. Itu jamaah rahimakumullah, karena memang ya misi para nabi dan rasul anibudullah wajtanibu at-taghut jamaah rahimakumullah ya. Anibudullah di sini juga dijelaskan ya, wajtanibu taghut. Apa artinya wajtanibu? Ai ubudullah wahdahu watruku ibadah ma siwahu ya. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tinggalkan ya apa-apa ataupun tinggalkan ya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ya.
Jamaah rahimakumullah, ya. Inilah yang akhirnya ya kita di awal ya menjadi ya titik awal jamaah rahimakumullah mengapa akhirnya orang-orang beriman sampai sekarang ya belum bisa bersatu, kemudian saling mencaci dan lain sebagainya. Satu dinilai dalam tauhidnya bermasalah, satu dinilai dalam ininya bermasalah dan lain sebagainya. Pemaknaan-pemaknaan yang tidak dibawa ke makna yang sebenarnya ya akhirnya menjadikan umat Islam ini berseteru jamaah rahimakumullah ya. Padahal kita sebenarnya membahas tauhid itu ya tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan dalam rangka cekcok, bukan dalam rangka untuk kita supaya bisa saling bermusuhan antara orang-orang yang beriman ya. Tetapi itulah dunia jamaah rahimakumullah ya. Yang satu setuju, yang satu tidak setuju ya. Yang satu memaknai bahwasanya ya satu ini tidak jelas akidahnya, yang satu jelas akidahnya. Padahal semuanya rujukannya adalah para ulama jamaah rahimakumullah ya. Maka mudah-mudahan dalam pembahasan pagi ini ya kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari perseteruan di antara orang-orang yang beriman ya. Kemudian sehingga ya yasuddu ba'duhum ba'da kata Rasulullah, orang-orang beriman ini semakin kuat ya, semakin elegan persatuannya, tidak terjadi ya pecah belah di antara orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, saya kira cukup sudah ya pembahasan kita pada pagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kalimat ataupun kata-kata yang salah kami mohon maaf karena kedangkalan ilmu kami. Ya, kami berusaha mudah-mudahan ya bisa semakin mendalami ya, kalau ada baiknya benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan, kalau tidak ada kami tutup jamaah rahimakumullah. Saya kira tidak ada ya. Jazakumullah khairan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.